Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan memberikan atau membahas serta menjelaskan tentang pelajaran akidah akhlak kelas 7 bab ke-5 yang berjudul Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi daripada video ini agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pembelajaran pada channel kali ini. Baik, kita langsung saja pada materinya. Kita lewati. Di sini ada deskripsi gambar. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang laki-laki yang pada usia belasan tahun sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Beliau merupakan representasi generasi milenial pada zamannya. Jika kita bisa meneladani kehidupan beliau, maka di usia muda sekarang ini itu bisa menjadi generasi yang arif dan bijaksana. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada kompetensi inti, kalian bisa membaca. Ada 4 kompetensi inti. Kita lanjutkan. Berikut ada kompetensi dasar, ada 4 juga. Indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalian harus mencapai materi ini. Di sini ada pencapaiannya, yaitu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan umatnya, menyebutkan teladan Nabi Sulaiman alaihissalam, menjelaskan kisah umat Nabi Sulaiman, menyebutkan kejadian luar biasa pada kisah Nabi Sulaiman, membaca kisah keteladanan Nabi Sulaiman, menulis teladan Nabi Sulaiman, dan mempresentasikan kisah teladan Nabi Sulaiman dan umatnya. Jadi itu capaian yang harus kalian capai pada materi ini. Di sini ada peta konsep, ada materi, aktivitas, dan keterampilan. Berikutnya kita masuk pada halaman 84. Di sini amati dan perhatikan gambar berikutnya. Jadi ini deskripsi gambar. Kita lanjut. Di sini ada wawasan tambahan. Jadi kalian harus membaca dan mencari mengerti apa yang menjadi wawasan. Di sini ada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan kita, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Jadi Nabi Sulaiman itu mampu memahami bahasa binatang dan juga mampu berbicara bahasa binatang. Dia bisa bicara dengan burung hudhud dan juga boleh memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai dengan 26 adalah contoh dari sebahagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Firman Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta ala alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Wa tafaqqadat tayru faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Famakatha ghaira ba'idin faqala ahatatu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba yakin. Inni wajadtu amra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Artinya ayat 18, hingga apabila mereka sampai di lembah Semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ayat 19, maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Ayat ke-20, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Ayat 21, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka tidak lama kemudian datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Ayat ke-23, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Ayat ke-24, aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Ayat ke-25, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Ayat ke-26, Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Jadi Hud-Hud itu sejenis burung pelatuk. Sabah nama kerajaan di zaman dahulu, ibu kotanya Ma'rib yang letaknya dekat kota San'a, ibu kota Yaman sekarang. Yaitu Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah
di zaman Nabi Sulaiman. Maksudnya wanita yang dimaksud yaitu Ratu Balkis. Umpamanya, menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tanaman-tanaman, dan mengeluarkan logam dari bumi dan sebagainya. Jadi ini adalah informasi yang terdapat pada ayat-ayat tadi. Selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Di antara karunia besarnya adalah satu, mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Jadi Nabi Sulaiman itu selain dia raja, dia memimpin pasukan diantaranya manusia dan dari kalangan jin. Yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Walaupun kekuasaannya yang sangat agung dan besar, seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman alaihissalam merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa engkau berkata seperti itu?" Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf, wahai Nabi, saya akan memerintah yang lain." Maka Jarsan berkata pada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iringan-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Jadi Nabi Sulaiman walaupun dia mempunyai kekuatan yang besar, bisa memerintah manusia dan jin sebagai raja, tapi dia sangat rendah hati, sangat mempedulikan rakyatnya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman termasuk sebagai nabi yang paling pandai bersyukur seperti diungkap dalam Al-Quran. Suatu ketika beliau bertanya pada Allah, "Ya Allah, tunjukkan padaku seseorang yang bisa membuatku pandai bersyukur." Lalu Allah memerintahnya melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dari kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyapu besi dengan emas, sehingga beliau lah manusia pertama yang menyapu besi dengan emas. Yang keempat, kehebatan kehusyuan solat Nabi Sulaiman, sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri solat. Sudahkah solat kalian khusyuk? Allah berfirman dalam Quran surat As-Saba ayat 14, "Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil azabil muhin."
Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya, itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Maksudnya menjadi pelayan yang bekerja keras untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Quran Surat As-Saba ayat 14. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun, dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun, sehingga tongkat yang dipakai bersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah meninggal. Yang kelima, Nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Pada suatu hari ada peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan ketajaman otaknya, yaitu terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, ada 2 orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara sengketa mereka, yaitu kebun tanaman salah seorang dari kedua lelaki itu telah dimasuki oleh kambing-kambing ternak kawannya di waktu malam yang mengakibatkan rusak perkarangan yang sudah dirawatnya begitu lama, sehingga mendekati masa panen. Kawan yang diadukan itu mengakui kebenaran pengaduan kawannya dan bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun dan perkarangan kawannya itu. Dalam perkara sengketa tersebut, Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun akibat pengerusakan kambing-kambing peliharaan kawannya, maka pemilik kambing-kambing itu harus menyerahkan binatang peliharaannya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya menjaga binatang ternak. Akan tetapi, Sulaiman yang mendengar keputusan ayahnya merasa kurang tepat. Ia berkata kepada si ayah, "Wahai ayahku, menurut pertimbanganku keputusan sebaiknya demikian. Kepada pemilik pekarangan yang telah binasa tanamannya diserahkanlah hewan ternak kawannya untuk dipelihara, diambil hasilnya dan dimanfaatkan bagi keperluannya. Sedangkan pekarangan yang telah binasa itu diserahkan kepada tetangganya untuk dipugar dan dirawat sampai kembali keadaan semula. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya. Sehingga dengan cara demikian, setiap pihak tidak ada yang mendapatkan keuntungan atau kerugian lebih daripada yang sepatutnya." Keputusan diusulkan oleh Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang yang menggugat dan digugat, dan disambut oleh orang yang menghadiri sidang dengan rasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Sulaiman yang walaupun masih muda usianya telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian melahirkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Kejadian ini merupakan permulaan dari sejarah hidup Nabi Sulaiman alaihissalam yang penuh dengan mukjizat, kenabian dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya dan kepada ayahnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud mempunyai anak yaitu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Yang keenam, Nabi yang memiliki sifat rendah hati. Jadi Nabi Sulaiman itu memiliki sifat yang rendah hati. Banyak nikmat yang dikaruniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam membuatnya semakin bersyukur kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi.
Syukur Nabi Sulaiman saat di puncak kesuksesan dituangkan ke dalam sebuah doa Nabi Sulaiman. Jika Anda sudah dikaruniai rezeki oleh Allah, jangan lupa untuk mensyukurinya. Seperti Nabi Sulaiman yang sangat mensyukuri karunia Allah kepadanya. Rezeki, ketenaran, dan kesuksesan adalah karunia dari Allah untuk menguji kita apakah kita bersyukur kepada Allah atau malah mengingkarinya. Sungguh tidak tepat ketika ada orang sukses mengatakan kesuksesan ini adalah hasil kerja kerasku. Orang seperti ini tidak akan kekal kesuksesannya karena tidak bersyukur. Sebaiknya kita mengatakan kesuksesan ini adalah dari Allah agar aku mensyukurinya. Jadi semakin kita mendapatkan kesuksesan, harusnya kita memiliki sifat yang rendah hati seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketujuh, Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa mengerti bahasa binatang. Suatu hari rombongan besar Nabi Sulaiman hendak menuju lembah Asgalan, dan rombongan itu terdiri atas Nabi Sulaiman dan umatnya, malaikat, jin, serta binatang-binatang. Di tengah perjalanan beliau menyuruh rombongannya berhentilah sejenak. Kita beri waktu kepada makhluk Allah untuk menyelamatkan diri, ucap Nabi Sulaiman. Wahai Nabiullah, mengapa kita tiba-tiba berhenti di tengah jalan? Tanya salah satu rombongan. Di depan ada lembah semut yang di dalamnya terdapat jutaan semut. Mereka akan kusuruh untuk berlindung agar tidak terinjak oleh rombongan kita, jawab Nabi Sulaiman. Dari jarak yang cukup jauh itu, Nabi Sulaiman tampaknya mendengar dialog Raja Semut yang menyuruh para semut untuk berlindung. Sungguh mukjizat yang sangat hebat. Seseorang bisa mendengar pembicaraan hewan dari jarak yang jauh. Dialah Nabiullah Sulaiman, raja segala raja yang pernah hidup di dunia ini. Dan tak pernah ada seorang raja pun di dunia ini sehebat beliau. Ketika Sulaiman mendengarkan pembicaraan semut, beliau tersenyum. Apa yang dibayangkan oleh semut kecil itu? Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap semut. Beliau mendengar bisikannya dan melihat semut yang di depannya. Oleh karena itu tak mungkin baginya untuk menginjaknya. Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberinya nikmat ini, yaitu nikmat rahmat dan nikmat kasih sayang. Kisah ini merupakan cuplikan dari ayat Al-Qur'an surat An-Naml ayat 18 yang artinya, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman alaihissalam dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Yang kedelapan, Nabi yang suka musyawarah. Keteladanan yang dapat kita lihat ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Balqis ke harapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku? Maksudnya singgasana dari Ratu Balqis. Kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkata Ifrit, jadi jin Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab yang bernama Asif bin Barqiyah, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Dia berkata, ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat
apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Dan ketika Ratu Bilqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia menjawab, seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Subhanallah, semoga kita bisa meneladaninya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah kita masuk pada wawasan tambahan. Bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di sini ada kalian disuruh untuk membuat kelompok, cari cuplikan kisah tentang Nabi Sulaiman dari berbagai sumber. Yang kedua, simpulkan keteladanan apa yang bisa diambil dari isi cerita. Yang ketiga, ceritakan di depan kelas dengan cara cerita berkait. Tiap anggota kelompok bercerita meneruskan cerita temannya sebelumnya. Berikutnya, kelompok yang lain memperhatikan dan mencatat tema cerita dan keteladanan yang bisa diambil dari isi cerita dengan membuat dan mengisi tabel seperti berikut. Ini membuat kelompok serta kalian harus mempresentasikan atau menceritakan di depan kelas. Dan setiap kelompok itu mencatat tema-tema atau cerita atau bahasan-bahasan yang dirasa penting serta saling bertanya satu sama lain. Baik. Di sini ada rangkuman atau ringkasan yang penting pada materi tadi. Sini Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang dipilih Allah untuk menjadi kekasihnya. Jadi salah satu kekasih Allah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Di antara karunia-Nya adalah satu, mengetahui bahasa semua binatang. Jadi mukjizat daripada Nabi Sulaiman pertama yaitu mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Jadi Nabi Sulaiman itu dia paling kaya karena dia seorang raja yang memerintah manusia dan dari kalangan jin. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Berikutnya, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi ini patut kita ambil pelajaran dan kita bisa mempraktekkan atau bisa mengamalkan apa yang menjadi keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Yang pertama, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus timbulkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita telah diberikan badan yang kuat, fisik yang sehat, kita jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya beberapa ekor semut. Jadi ini menunjukkan bahwa seorang raja itu harus memperlakukan rakyatnya dengan sebaik-baiknya, tidak memandang dia kaya atau miskin atau dia seorang pejabat atau tidak memandang dia senang berdialog dengan rakyat kecil. Yang ketiga, Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Jadi Nabi Sulaiman itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur.
Allah mengajarinya ilmu menyapu besi dengan emas, sehingga beliaulah manusia pertama yang menyapu besi dengan emas. Jadi kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Sulaiman yang sudah diberikan berbagai macam mukjizat dan menjadi raja di kalangan nabi dan di kalangan manusia dan jin, itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kehebatan kehusyuan salat Nabi Sulaiman. Sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri salat. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana khusyuk dalam melakukan salat. Jadi tanamkan kehusyuan kita kepada Allah ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Yang keenam, nabi yang memiliki sifat rendah hati. Yang ketujuh, nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Yang kedelapan, nabi yang suka bermusyawarah. Jadi untuk mencapai sesuatu tujuan itu harus kita lakukan dengan bermusyawarah, karena itu adalah amalan para nabi kita, para anbiya, nabi kita terdahulu itu selalu melakukan musyawarah. Jadi itulah rangkuman dari materi yang saya sudah bacakan tadi dan bahas. Insyaallah bisa bermanfaat, dan kalian harus membaca berulang-ulang kali supaya mendapatkan pemahaman atau diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keteladanan dari Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tayyib, sampai di sini dulu materi ini. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Nanti saya akan membuat video tentang soal pada materi kali ini. Dan kita akan berjumpa pada video saya selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam penyebutan serta pengucapan yang salah, saya mohon maaf selaku manusia biasa. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.